Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Assalamualaikum tuan rumah Bapak Rahman, yang pada malam hari ini kita kumpul di sini dalam ta'lim yang sesuai prediksi dari kita saya di waktu jalan. Ini mau nanti bawa orang yasinan sini. Ya udah tahu ini pasti yasinan ini. Soalnya selalu buat sini yasinan begitu. Ya, cuman biasanya pakai ketupat, sekarang cuma ikan kayaknya kurang resep kayaknya. Tapi kita doakan tuan rumah semoga Allah berikan keberkahan, mudahkan segala urusan anak-anaknya, jadi anak yang soleh yang bisa melanjutkan takwa dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya hormati para guru, Pak Ustaz Nawiri selaku Ketua Majelis Ta'lim bersama pengurus yang lain, Bapak Haji Romli yang sudah memimpin acara dari awal, Bapak Abdul Yahya Rahman yang memimpin doa kita, semoga para asatid, ustazah semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para haji, Ibu Juri, Bapak Haji Muslim, Bapak Haji Muhayyad, Bapak Haji Kamerun, Bapak Haji Murni, dan banyak lagi yang lainnya. Semoga Allah berikan kesehatan selalu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tadi tuan rumah dengan kata-katanya dalam kalimatnya, dia bilang setahun sekali doain orang tua. Jadi sebetulnya doain orang tua tidak harus nunggu setahun sekali, kelamaan ya. Jadi doain orang tua itu ya setiap habis sholat 5 waktu kita doakan orang tua kita, minimal ibu bapak. Kalau dari ibu bapak kemudian kita lanjutin ke yang tadi kita baca, walidatina, walidatina, semuanya ya. Semoga tidak harus nunggu setahun sekali. Kemudian tidak juga harus nunggu ustadz yang biasa ya, karena doa ini memimpin tahlil yasin ini siapapun bisa, tapi yang terpenting buat saya jangan cuma bisa tapi paham maksudnya. Karena kalau kita baca tapi kita nggak tahu kita mintanya apa juga percuma, kita minta apa? Kata Allah itu ngomong apa kayak gitu, yang ngomong aja kagak ngerti kan gitu ya. Jadi tadi kita sebelum baca apa-apa kita peruntukkan semua yang kita baca itu dalam Al-Batin Nabiyul Mustafa. Jadi kita peruntukkan bacaan kita itu khususnya Fatihah di awal itu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa abahi wa ikhwanihi wal anbiya'i wal mursalin, bapaknya, saudaranya yang merupakan keturunan Nabi seterusnya sampai ke Nabi Adam itu masuk ya. Kemudian kepada wal musannifinal mukhlisin, orang-orang penulis-penulis kitab yang menurunkan riwayat-riwayat ilmu sampai sekarang yang ikhlas ya, yang ikhlas sampai sekarang mereka nggak minta royalti, nggak kayak penyanyi, nggak kayak pencipta lagu minta royalti ya. Mereka coba kalau semua ulama itu minta royalti, lu baca kitab gua nggak bisa bayar berapa duit gitu ya. Jadi ikhlas mereka ya. Wal mujahidina fisabilillah, tanpa mujahid fisabilillah mungkin Islam nggak sampai kemari kan gitu ya. Wal malaikatil muqarrabin, tanpa malaikat yang bekerja juga ilmu nggak bakal sampai sekarang. Malaikat nggak pernah nganggur sampai nyampe ke kita masing-masing ya. Terus sampai ke malaikat kita sampaikan bacaan itu, apa yang kita baca ujungnya adalah kepada orang-orang tua kita, jami'an kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha.
ahli kubur dari orang-orang muslim dan muslimat yang beriman, laki-laki dan perempuan, dari barat sampai ke timur, dari darat sampai yang ke lautan ya. Biar siapa tahu ada ulama di lautan meninggalnya gitu ya. Ya, ya gitu. Barriha wa bahriha. Kemudian beri bapak kita wana khusus ila abaina, bapak-bapak kami, wa ummahatina, ibu-ibu kami, wa ajdadina, kakek-kakek kami, wa jaddatina, nenek-nenek kami ya. Kemudian wali majlis bisa kami juga wali asatidatina, guru-guru kami, wa asatidati asatidatina, dan gurunya guru-guru kami terus ke atas. Wali masayyihina, orang-orang tua kami, syekh-syekh kami, wa masayyihi masayyina, dan syekh kami ya. Wali majlis temana hakuna bisa babu, dan segala siapapun yang menyebabkan kami sekarang berkumpul di sini nih baca doa ya. Itu maknanya doa kita. Kemudian setelah itu kita doain itu ya. Doanya diawali dengan itu kan semuanya ada Fatihahnya itu ya. Nah, kemudian semuanya setelah kita baca Fatihah, kita baca Yasin, kemudian kita tahlil, kemudian kita istighfar, kita kemudian selang dengan salawat, kita selang dengan tasbih, kemudian kita tutup dengan doa. Doanya yang doa tahlil itu dimulai dari taqabbal wa ausil ya. Tadi Pak Amil membuka doa dengan doa orang tua, Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Nah, apa baca doa itu dulu, karena kita minta doa buat kita dulu sebelum kita doa orang lain ya. Doa-doa buat kami, orang tua kami, dan seluruhnya. Baru Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, wa ausil sawaba, dan sampaikan pahalanya, makorona, apa yang kami baca Al-Quran, mahalalna pahala takna kami juga sampaikan, wa masabahna pahala tasbih kami, wa masolaina pahala salawat kami, wa mastaghfarna pahala istighfar kami. Kepada siapa minta disampaikannya? Ila hadratin Nabi, kepada Nabi, sama tadi ya. Mulai ila jami ahli kubur, semua kepada mereka itu kita minta disampaikan lagi terus. Biasanya kalau yang baca, yang mimpin Yasin dengan yang baca doanya sama, biasanya itu lagi ya, karena sesuai dengan apa yang tadi disebutkan ya. Minta disampaikannya kepada siapa. Setelah itu, setelah minta disampaikan kepada siapa selesai, sebutin ahli waris, almarhum, kemudian ada juga yang menambah dengan taqabbal wa ausil sawabahum minna ilaihim, sampai terima dan sampaikan sawabahu, pahala-pahalanya, minna dari kami, ilaihim kepada mereka. Waja'alhu, dan jadikan pahala itu hijabal lahu minan nar, wa itqal lahu minan nar, wa fida'al lahu minan nar, wa sitral lahu minan nar, wa najatal lahu minan nar. Jadikan pahala-pahala itu sebagai penghalang mereka dari neraka, penjaga mereka dari neraka, hijab mereka dari neraka. Jadi itu intinya, inti dari yang sering dibaca Musa Farihin itu ya. Kemudian kita berdoa, Allahumma ighfir lahu, doa yang ada di salat mayit ya. Saya umum saja, saya baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya. Itu sama doa yang ada di salat mayit. Mudah-mudahan kalau kita salat mayit kita paham. Kalau belum paham, baca lagi, ada di banyak tulisan itu ya, apa maksudnya. Kemudian wa akrim nuzulahum, muliakan tempat turunnya, maksudnya kuburannya dimuliakan. Jadi kuburnya jangan digencet sama bumi, biar dimuliakan di sana. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum, dan luaskan tempat dia masuk ya. Kuburnya juga sebetulnya luaskan, jangan sempit ya. Wasi' madkhalahum wa silhum, dan mandikan, bersihkan mereka, bilma dengan air, wasalji dengan es, wal barod dengan air dingin ya. Bilma wasalji itu semua air, semua sih. Waswal ma wasalji wal barod, semuanya air sebetulnya. Salji ya, salji air embun, barod air adem, ma ya air juga ya. Wanakihim minal khotoya, wanakihim kalau berat banyak, dan bersihkan mereka minal khotoya dari segala kesalahan ya. Kama nafas kama nukosu ya, saubul abiyadun, dan sebagainya, bersihnya pakaian putih dari kotoran, jadi putih lagi ya. Sambung lagi, wardilhum,
daran khairan min darihim, rumahnya yang di dunia ini mungkin kurang bagus, lebih jadikan yang lebih baik di sana, ganti rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Wa filhum darun khairan min darihim wa ahlan, keluarganya juga ganti dengan keluarga yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zaujihim, dan ganti pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Tapi ini jangan kedengaran sama bininya. Bininya cemburu kan. Emang mau kurang apa Andre? Wa zaujan khairan min zaujihim wa qihim fitnatal qabri, dan dia jauhkan dari siksa kubur, wa azaban nar, dan azab neraka. Udah selesai ya, jadi itu inti doanya. Jadi setelah kita hafalkan, kita baca di rumah sendirian juga nggak apa-apa, nggak harus nunggu setahun sekali kayak orang tadi, dan setahun sekali. Jadi tiap mungkin kita punya ritual mingguan dengan keluarga, ya keluarga kecil, tiap malam khamis di malam Jumat nggak apa-apa, ya doakan orang-orang tua kita. Kalau nungguin family ayah kan, family ayah orang sibuk ya. Familianya orang sibuk ya, jadi seperti itu. Yang tadi yang terpenting apa yang kita baca, kita paham maksudnya, sehingga ketika kita membaca kita juga nyampe hatinya, bukan cuma baca doang. Karena baca doa sama berdoa beda. Semua orang bisa baca doa karena dia tahu cara membaca ayat tulisan Arab mungkin. Tapi apakah setiap orang bisa berdoa, itu tergantung kita. Karena yang berdoa hati, bahkan doa kita udah sampai sebelum kita ucap, kalau kita mau mah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlebih yang paling dipentingkan adalah hatinya, apakah nyampe ke Allah atau enggak. Ucapannya Allahu Akbar, tapi kan bisa motong leher orang, Allahu Akbar padahal ya. Jadi jangan sampai kata-katanya nyambung ke Allah tapi hatinya tidak nyambung ke Allah, berarti itu terpisah antara tidak sesuai kata dengan hatinya. Ya mudah-mudahan gitu aja kali ya. Nungguin itu udah matang belum? Ya bisa tinggal 10 menit sih, udah 10 menit lebih kayaknya ya. Mau disiapin ya. Jadi itu malam hari ini gak usah banyak-banyak. Banyak juga ntar keburu lapar kita, kasihan itu minyak menggar. Nah, Ini banyak. mungkin ya udah ya, orang mana ya? Ada. Yang saya nunggu hidangan sampai, mudah-mudahan bermanfaat. Minimal untuk menguatkan hati kita bahwa doa itu ya doa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bilang bid'ah, biarin aja ya. Karena namanya orang berdoa, yang menerima atau tidak cuma Allah. Kita juga nggak tahu. Zaman ulama dulu itu perbedaannya cuma perbedaan sampai nggak sampai. Ibnu Taimiyah bilang sampai, Imam Syafi'i bilang nggak sampai pahala bacaan. Tapi pengikut Syafi'i kebanyakan melakukan hal seperti ini. Ya nggak apa-apa sampai nggak sampai doang. Masalah kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengkafirkan, tidak memusyrikkan teman kita sendiri, karena Nabi Muhammad menunggu kita semua untuk menjadi bersama-sama, menjadi barisannya di tahta liwaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bekerja bareng-bareng, bisa melanjutkan pengajian kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.